Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal sebagai tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran oleh Ibu Irma yang berjudul Peran Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19. Seperti ini. Ini Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran volume 1 nomor 2 edisi Juni tahun 2020. Ditulis oleh Abdul Latif, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Garut. Nah, dalam jurnal ini terdapat abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan tentunya kesimpulan. Nah, pertama saya akan membahas tujuan dari penulisan artikel ini. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kajian literatur mengenai pentingnya literasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai kunci dan penunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa COVID-19. Adapun analisis pada artikel ini menggunakan 4 langkah kajian literatur, yaitu pemilihan topik yang akan direview, mencari dan menyeleksi artikel yang berkaitan dengan topik, menganalisis dan mensintesis literatur, dan mengorganisasikan tulisan. Nah, pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu bentuk penyesuaian dalam sektor pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Pada pelaksanaan PJJ, teknologi menjadi kunci keberlangsungan PJJ yang dapat menjadi penghubung antara pengajar dan pembelajar yang tersekat dengan jarak. Namun demikian, keberadaan teknologi akan menjadi tidak termanfaatkan jika tidak dibarengi dengan pengguna teknologi yang milik teknologi. Nah, di bagian pendahuluan, di sini dijelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam satu ruangan dan tidak ada interaksi tatap muka secara langsung antara pengajar dan pembelajar. Di era perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang semakin pesat, PJJ di masa pandemi ini dapat terlaksana dengan menggunakan berbagai platform, baik berupa learning management system maupun bentuk video conference. Nah, learning management system yang banyak digunakan diantaranya Google Classroom dan portal-portal e-learning yang dimiliki oleh sekolah atau perguruan tinggi. Sementara itu, aplikasi video conference yang banyak digunakan selama pembelajaran jarak jauh diantaranya aplikasi Zoom, Google Meet, dan Cisco Webex. Selain aplikasi-aplikasi tersebut, WhatsApp Group pun menjadi alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, tidak sedikit pengajar dan pembelajar yang kesulitan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dikarenakan keterbatasan sarana penunjang pembelajaran jarak jauh, khususnya dukungan teknologi dan jaringan internet. Adapun di hasil dan pembahasan dalam jurnal ini mempunyai 6 pembahasan. Yang pertama, konsep pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, faktor penentu keberhasilan PJJ di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, standar literasi teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, peran literasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa
Literasi teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor penting dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Kompetensi dan literasi dalam menggunakan komputer dan berselancar di dunia maya menjadi keterampilan dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan PJJ. Lebih lanjut, menyatakan bahwa kompetensi dan tingkatan literasi TIK berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Sementara itu, literasi TIK yang lebih spesifik pada penggunaan media digital menyebutkan bahwa literasi TIK dipengaruhi oleh tingkat generasi dan usia pengguna teknologi. Generasi muda lebih mudah mengelola teknologi dibanding generasi orang tua. Adapun menurut saya, kelebihan dari penelitian ini, materinya cukup lengkap karena artikel ini menggunakan kajian pustaka yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Dan adapun kekurangannya, ya mungkin hanya bagian pendahuluan yang seharusnya lebih banyak kutipan referensi untuk menjelaskan literasi teknologi informasi dan komunikasi dan pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Dan juga tidak memperlihatkan detail gambaran objek yang diteliti dalam jurnal ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, saya taruh linknya di bawah ini ya. Kurang lebih ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata dan ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Di like apabila video ini bermanfaat, di komen juga, di share, dan jangan lupa di subscribe YouTube channel kelas kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.